Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Di sini kami dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2025D mata kuliah Pendidikan Inklusif. Baik, di sini kita akan memaparkan tentang indikator inclusion in education di 4 negara, yaitu yang pertama Indonesia, kedua Myanmar, ketiga Swiss, dan yang terakhir Pakistan. Baik, sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, mulai dari aku. Namaku Sylvia Hoirunisa dengan NIM 250 10 68 40 40. Perkenalkan, saya Jingga Madinah Hayuning Putri dengan NIM 250 10 68 40 41. Halo, nama saya Devita Puspa Agnisa dengan NIM 250 10 68 4043. Halo teman-teman, di bagian ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan, Indonesia sebenarnya sudah punya dasar yang cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dari adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Nah, melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya diskriminasi. Jadi, konsep inklusi di sini benar-benar menekankan kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua anak. Baik, selanjutnya dari segi sumber daya pendidikan inklusi di Indonesia, pemerintah juga sudah berupaya mendukung melaksanakan pendidikan inklusif dengan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas lingkungan sekolah dan alat bantu belajar. Selain itu, ada juga guru pembimbing khusus serta pelatihan bagi guru agar mampu menangani keberagaman siswa. Tapi pada kenyataannya di beberapa daerah masih ditemukan keterbatasan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kemudian dari aspek kurikulum, Indonesia saat ini menggunakan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan menekankan pada inklusivitas. Artinya, pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik masing-masing siswa. Hal ini penting karena setiap anak itu unik, jadi pendekatannya belajarnya juga perlu disesuaikan. Di bagian pendidikan guru di Indonesia, pemerintah memiliki program pendidikan profesi guru atau PPG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam memahami keberagaman peserta didik dan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dengan begitu, guru diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang adaptif dan responsif. Kalau dari sisi kepemimpinan di Indonesia, ada program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk mencetak kepala sekolah yang mampu menjadi agen perubahan. Jadi, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang bisa mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang inklusif. Masuk ke proses pembelajaran, Indonesia juga menerapkan konsep sekolah ramah anak. Konsep ini menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan anak, baik secara akademik maupun non-akademik. Guru juga dituntut menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel, seperti pembelajaran diferensiasi, agar semua siswa bisa terlibat aktif. Selain itu, pendidikan inklusif juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Indonesia, tidak hanya guru dan sekolah, tetapi juga orang tua, pemerintah, serta lembaga internasional seperti UNICEF dan UNESCO. Kolaborasi ini penting agar
kebutuhan siswa dapat terpenuhi secara menyeluruh. Untuk dukungan individu, di Indonesia, pemerintah menyediakan unit layanan disabilitas yang berfungsi untuk memastikan setiap siswa, khususnya anak berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita lihat dari hasilnya, pendidikan inklusif di Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada perkembangan sosial, kemandirian, dan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari sisi kesejahteraan di Indonesia, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi, sehingga siswa merasa aman, dihargai, dan percaya diri. Dan yang terakhir dari aspek ekonomi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Jadi, pendidikan inklusif ini sebenarnya menjadi langkah awal untuk mempersiapkan mereka agar bisa hidup mandiri di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Myanmar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di Myanmar. Sebelumnya kita tahu bahwa pendidikan inklusif sendiri merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik termasuk anak dengan disabilitas untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah tanpa adanya diskriminasi. Nah, di Myanmar sendiri, upaya untuk mewujudkan pendidikan inklusif sebenarnya sudah didukung oleh kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu The Rights of Person with Disabilities Law yang terbit pada tahun 2015. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan di semua lembaga pendidikan. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dan wajib di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif di Myanmar masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu yang cukup utama adalah keterbatasan sumber daya pendidikan. Di Myanmar, masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang ramah bagi siswa dengan disabilitas, seperti akses fisik yang memadai, alat bantu pembelajaran, maupun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, akses terhadap informasi dan dukungan pembelajaran juga masih terbatas. Walaupun begitu, beberapa sekolah di Myanmar sudah mulai berupaya memberikan dukungan tambahan, misalnya dengan menyediakan waktu belajar tambahan, mengajarkan keterampilan hidup, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa dengan disabilitas. Dari sisi kurikulum, Myanmar juga berusaha menyesuaikan sistem pembelajaran agar lebih inklusif. Berdasarkan National Education Law, siswa dengan disabilitas dapat mengikuti program pendidikan khusus dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan kurikulum nasional yang mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Nah, melalui pendekatan ini, proses pembelajaran diharapkan dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik sehingga semua siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Namun, dalam praktiknya, guru di Myanmar masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan pembelajaran inklusif di kelas, seperti guru seringkali harus mengajar siswa dengan kemampuan dan kebutuhan belajar yang sangat beragam. Sementara pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Selain itu, sistem pendidikan di Myanmar juga belum secara luas menyediakan asisten guru khusus yang dapat membantu siswa dengan disabilitas di kelas. Biasanya,
Asisten guru hanya tersedia di sekolah swasta atau sekolah internasional, di mana kondisi ini membuat guru harus berusaha menyesuaikan metode pembelajaran secara mandiri agar semua siswa tetap dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif di Myanmar juga melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya guru dan sekolah, tetapi juga orang tua, kepala sekolah, serta berbagai organisasi atau proyek yang mendukung pendidikan. Nah, kerjasama ini sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan disabilitas serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Secara umum, tujuan dari pendidikan inklusif di Myanmar adalah agar siswa dengan disabilitas dapat belajar bersama dengan siswa lainnya dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Dengan adanya pembelajaran yang inklusif, siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial, kemampuan bekerja sama, serta rasa percaya diri melalui interaksi dengan teman sebaya. Dalam jangka panjang, pendidikan inklusif di Myanmar diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan siswa, termasuk siswa dengan disabilitas. Dengan memperoleh pendidikan yang setara, mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Swiss yang tentunya memiliki pendekatan dan sistem dukungan yang berbeda dengan Myanmar. Halo semuanya, di bagian ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pendidikan inklusif di Swiss. Di Swiss, kebijakan pendidikan inklusif didasarkan pada konstitusi federal yang menjamin bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Dari segi sumber daya, Swiss sudah sangat mendukung baik dari fasilitas, tenaga profesional, maupun pendanaan. Hal ini membuat pelaksanaan pendidikan inklusif bisa berjalan dengan lebih optimal. Kurikulum di Swiss memang berbeda berdasarkan wilayah bahasa, tetapi semuanya tetap menekankan pembelajaran yang inklusif dan fleksibel. Jadi, kebutuhan individu siswa tetap menjadi prioritas. Kepemimpinan sekolah di Swiss diatur oleh kanton, sehingga setiap wilayah memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing. Iklim sekolah di Swiss juga sangat mendukung karena menekankan budaya saling menghargai dan menerima perbedaan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi semua siswa. Dalam praktik pembelajaran, Swiss menggunakan metode kooperatif dan kolaboratif, serta melibatkan guru pendidikan khusus untuk membantu siswa yang membutuhkan. Kolaborasi di Swiss juga melibatkan tenaga profesional lain seperti konselor dan pekerja sosial, sehingga dukungan terhadap siswa menjadi lebih menyeluruh. Dukungan individu di Swiss diberikan sesuai kebutuhan masing-masing siswa, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Hasil pendidikan di Swiss mencangkup perkembangan akademik dan sosial secara seimbang. Dari sisi kesejahteraan di Swiss, siswa juga didukung secara emosional, sosial, dan psikologis, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima. Selain itu, pendidikan inklusif di Swiss juga mendukung kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja melalui pelatihan vokasional sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan setelah sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Pakistan. Oke, baik. Halo teman-teman. Di bagian terakhir, aku akan membahas pendidikan inklusi di bagian negara Pakistan.
Oke, di Pakistan sendiri sebenarnya sudah ada kebijakan seperti National Education Policy 2017 yang mendukung pendidikan inklusi. Namun, dalam pelaksanaannya itu masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan dan kesiapan sistem pendidikan. Oke, dari segi sumber daya sendiri, Pakistan masih menghadapi keterbatasan, baik dari fasilitas, teknologi pendidikan, maupun tenaga profesional. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Nah, untuk kurikulum di Pakistan mulai diarahkan menjadi kurikulum yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan siswa yang sangat beragam. Hal ini juga menunjukkan adanya upaya untuk menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif. Oke, dalam pendidikan guru masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait pendidikan inklusi. Akibatnya, guru sering merasa kurang percaya diri dalam menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus seperti itu. Di bagian kepemimpinan, sekolah juga memiliki peranan penting, terutama dalam menciptakan visi dan budaya sekolah yang mendukung inklusivitas. Nah, dalam proses pembelajaran, guru diharapkan menggunakan strategi yang fleksibel dan adaptif, serta mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional agar hubungan di kelas menjadi lebih positif. Kemudian di Pakistan, iklim sekolah di Pakistan juga diupayakan agar aman, nyaman, dan mendukung semua siswa tanpa adanya diskriminasi. Untuk kolaborasi, pendidikan inklusif di Pakistan melibatkan kerjasama antara sekolah, keluarga, serta layanan kesehatan dan sosial. Dari dukungan individu juga diberikan melalui pendampingan, penyesuaian pembelajaran, serta layanan rehabilitasi sesuai kebutuhan siswa. Hasil pendidikan tidak hanya dilihat dari aspek akademik aja, tapi juga dari kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kemandirian siswa dalam pembelajaran. Dari sisi kesejahteraan juga, pendidikan inklusif diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang membuat siswa merasa diterima, aman, dan dihargai. Untuk yang terakhir, pendidikan inklusi di Pakistan juga memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan. Seperti itu, teman-teman.